Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kembali di pagi hari ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 3-4. Tertulis demikian: Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Stefan Thomas, seorang kepala pegawai di bidang teknologi uang kripto, mempunyai 7.002 Bitcoin yang nilainya saat ini setara dengan 4,7 triliun rupiah. Jumlah uangnya begitu banyak, tapi sayangnya ia lupa password yang diperlukan untuk mengakses uangnya itu, sehingga uang tersebut tidak dapat diambilnya. Stefan mengatakan ia sudah berusaha mengingat passwordnya, tapi selalu gagal, dan itu membuatnya frustasi. Dan kefrustasiannya itu terus berulang saat dia berusaha mencoba untuk mendapatkan uangnya itu. Pada akhirnya ia memilih untuk berdamai dengan kehilangannya yang sangat besar itu. Ia tidak lagi marah, tapi menerima kerugian yang dialaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang keuangan, kita semua tentu membutuhkan uang untuk membayar berbagai keperluan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Namun kita perlu menyadari saudara bahwa sekalipun kita tidak memiliki banyak uang, namun kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut dan khawatir saudara. Kita dapat tetap bersyukur, beriman dan berharap kepada Tuhan yang sanggup untuk memelihara kita. Dalam Amsal 10 ayat 3-4 ini tertulis bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada dua hal di sini saudara yang menjadi nasihat firman Tuhan. Yang pertama adalah jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Di ayat yang keempat tertulis, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara dan saya adalah orang-orang benar yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saudara kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu khawatir. Dalam Matius 6 ayat 25-33, terdapat perkataan firman Tuhan agar kita tidak khawatir akan soal-soal apapun dalam hidup kita, akan makanan, minuman dan pakaian, serta berbagai hal dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti dan menyediakan segala yang kita perlukan, tidak terbatas hanya pada makanan saja, tapi dalam berbagai hal lainnya juga. Yang kedua, saudara, kerjakanlah dengan baik apa yang menjadi bagian kita. Di ayat yang keempat tertulis, tangan yang malas membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Hal ini bermakna bahwa setiap kita tidak boleh hanya berdiam diri saja tanpa melakukan sesuatu apapun. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu lagi melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Rajin di sini tidak berarti gila kerja atau workaholic, namun mengandung arti bahwa kita melakukan pekerjaan dengan baik dan segera, tidak menunda-nunda, pantang menyerah dan bersemangat. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Orang yang berusaha akan menerima hasil yang baik.
terlebih karena usaha kita itu diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi yang terjadi dengan berbagai dampaknya bukanlah alasan untuk kita menyerah dan berhenti berusaha. Apa yang ditemukan oleh tangan kita untuk dikerjakan, mari kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita sadari saudara, bahwa Tuhan itu baik dan selalu memenuhi segala keperluan kita. Ia tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan akan selalu berkarya, memelihara kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudara, sekali lagi, jangan kita khawatir, tapi percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan bekerja, melakukan bagiannya untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya, tidak khawatir, karena Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Karya tangan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami, Engkau memelihara kami hari lepas hari. Kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu juga mengajar kami saat ini, bahwa kami tidak boleh hanya berdiam saja, tapi kami perlu melakukan sesuatu. Kami harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan dalam berkat-Mu Tuhan, segala yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan yang memampukan kami dan memberkati segala usaha kami. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami tidak seharusnya berdiam diri, tapi kami memakai talenta yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus, dan tuntun kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dalam segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah segala yang kami lakukan hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, ataupun kesusahan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan pertolongan-Mu yang ajaib, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.